Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Saya Saskia Heronisa dari kelas R1C Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan nomor NPM 202421500123 dari Universitas Indraprasta PGRI. Di video kali ini, saya akan membahas 3 judul materi mata kuliah agama Islam. Yang pertama, ada konsep hak asasi manusia. Kedua, demokrasi kepemimpinan dalam Islam. Ketiga, ada konsep masyarakat madani dalam Islam. Yang pertama, saya akan membahas mengenai konsep hak asasi manusia. Pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, ciri-ciri hak asasi manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, HAM bersifat hakiki, merupakan hak yang diberikan kepada manusia sejak manusia itu lahir. Kedua, HAM bersifat universal. HAM berlaku untuk setiap manusia di dunia tanpa melihat jenis kelamin, agama, status sosial, ras, suku, dan bangsanya. Ketiga, HAM bersifat tidak bisa dicabut. Artinya, hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri manusia tidak bisa diserahkan atau dirampas oleh orang lain. Yang keempat, HAM bersifat tidak bisa dibagi. Setiap manusia itu berhak untuk memperoleh semua hak yang sama. Selanjutnya ada macam-macam dari HAM. Macam-macam HAM menurut Deklarasi Universal, HAM dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, hak personal. Hak personal ini berkaitan dengan kebutuhan individu. Lalu yang kedua ada hak legal. Hak legal berkaitan dengan perlindungan hukum. Ketiga, ada hak sipil dan politik. Hak sipil dan politik ini berkaitan dengan kebebasan menentukan pilihan politik. Keempat, hak subsistensi, berkaitan dengan sumber daya untuk menunjang kehidupan. Yang terakhir ada hak ekonomi dan sosial budaya. Nah, di dalam ajaran Islam meliputi seluruh aspek dari sisi kehidupan manusia, dan tentunya telah mencakup di dalamnya aturan dan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia atau HAM. Nah, hak-hak pertama yang dapat disebut sebagai hak-hak legal, sedangkan hak yang kedua disebut sebagai hak-hak moral. Yang pertama itu hak legal. Hak legal adalah hak yang didasarkan pada hukum seperti undang-undang, peraturan, atau dokumen legal lainnya. Nah, hak legal ini timbul berdasarkan jaminan hukum dan biasanya berkaitan dengan hukum atau sosial. Sedangkan hak moral ini didasarkan pada prinsip atau peraturan etis, nilai-nilai moral atau budaya dari suatu etnis. Nah, hak moral ini tidak diatur oleh hukum dan bersifat individu atau solidaritas antar masyarakat. Nah, untuk hukum, konsep HAM ini dalam Islam diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. HAM dalam Islam didasarkan pada premis bahwa manusia adalah khalifah di bumi. Nah, umat Islam ini memiliki kewajiban untuk mencegah adanya pelanggaran HAM dan menegakkan kesempurnaan manusia. Negara, pemerintah, dan organisasi berkewajiban untuk mengakui dan melindungi HAM. Nah, Islam sendiri itu menjamin kalau hak hidup, keamanan, kebebasan beragama, dan kebebasan berserikat
itu tanpa adanya paksaan di dalam Islam. Materi yang kedua mengenai demokrasi kepemimpinan dalam Islam. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat, karena rakyat memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya. Pemerintah perlu mengikutsertakan mereka dalam pengambilan keputusan, karena demokrasi tidak termasuk monarki atau kekuasaan absolut yang tidak dibatasi oleh undang-undang. Maka pemerintahan negara sangat dipengaruhi oleh sistem demokrasi. Nah, Indonesia sendiri mengikuti sistem demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dalam demokrasi, rakyat memiliki kendali atas kedaulatannya sendiri dan bertanggung jawab untuk membuat keputusan bersama. Di dalam prinsip demokrasi, demokrasi artinya diatur oleh, untuk, dan memikirkan rakyat. Islam telah menanamkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang menjunjung tinggi musyawarah, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Berikut adalah prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama ada musyawarah, suara rakyat dalam pengambilan keputusan. Salah satu pilar utama dalam demokrasi kepemimpinan Islam adalah musyawarah atau syuro. Nah, dalam Al-Quran ditegaskan untuk mendorong umat Islam bermusyawarah dalam mengambil keputusan penting. Proses musyawarah ini bukan sekedar formalitas, tetapi sebuah upaya yang dilakukan secara bersungguh-sungguh untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi seluruh anggota masyarakat. Di musyawarah ini menghasilkan kesetaraan, artinya dalam musyawarah setiap individu memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya tanpa memandang status sosial atau kekayaan. Lalu yang kedua itu ada prinsip keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan landasan penting dalam kepemimpinan Islam. Seorang pemimpin yang adil akan selalu berusaha untuk memberikan hak-hak yang sama kepada seluruh rakyatnya tanpa adanya diskriminasi. Maksud dari keadilan sosial ini meliputi keadilan dalam hukum. Artinya, hukum harus ditegakkan tanpa memandang bulu atau latar belakangnya, baik itu terhadap pemimpin maupun rakyat biasa. Lalu yang kedua, pembagian kekayaan yang adil. Seorang pemimpin harus memastikan bahwa kekayaan negara didistribusikan secara merata kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Dan pemerintah ini harus memastikan bahwa kelompok-kelompok minoritas masyarakat ini harus dijamin dan dilindungi. Jadi bukan kelompok yang atasnya saja, melainkan kelompok bawahnya juga harus diperhatikan. Kemudian seorang pemimpin harus memiliki tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, tujuan utama dari kepemimpinan dalam Islam adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Seorang pemimpin yang baik akan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya, baik secara material maupun secara spiritual. Maksud dari kesejahteraan rakyat ini adalah pemerintah harus memenuhi kebutuhan dasar. Artinya, pemimpin harus memastikan bahwa seluruh rakyatnya itu tercukupi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, dan juga papan. Lalu yang kedua, adanya pengembangan sumber daya manusia. Pemimpin harus memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat untuk mengembangkan potensi dirinya dalam dunia kerja maupun dunia pendidikan. Yang ketiga, pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Pemimpin bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tentram bagi seluruh rakyatnya. Nah, dari prinsip-prinsip musyawarah, keadilan, dan kesejahteraan rakyat yang sudah saya sebutkan di awal, nah, ini merupakan
atau telah diajarkan oleh Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai ini, kita dapat membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Materi selanjutnya mengenai konsep masyarakat madani dalam Islam. Kata madani secara harfiah berarti berkaitan dengan kota atau perkotaan. Namun dalam konteks Islam, madani memiliki makna yang lebih luas dan mendalam. Konsep madani ini terinspirasi dari kehidupan masyarakat Madinah pada masa Rasulullah SAW, yang pada masa itu Rasulullah berhasil membangun masyarakat yang majemuk, adil, dan sejahtera. Masyarakat Madinah menjadi contoh nyata dari bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat madani adalah sebuah idealisme masyarakat yang dibangun di atas nilai-nilai Islam yang memiliki ciri-ciri utamanya. Yang pertama, berbasis iman dan takwa. Artinya, masyarakat madani dibangun di atas fondasi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, keadilan sosial. Kenapa keadilan? Karena keadilan ini menjadi prinsip utama dalam mengatur hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Lalu yang ketiga, ada kerjasama. Nah, masyarakat madani ini mendorong kerjasama antar individu untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang keempat, musyawarah. Nah, dalam pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Lalu yang kelima, toleransi. Masyarakat madani ini menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi terhadap perbedaan. Jawab terhadap sosial. Nah, setiap individu ini memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Jadi mereka itu tidak hidup sendiri dalam bermasyarakat, yang artinya mereka memiliki suatu tanggung jawab untuk saling bertoleransi atau saling bekerjasama dengan masyarakat lainnya. Konsep madani yang relevan di era modern ini dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh dengan tantangan, nilai-nilai yang berkembang dalam konsep madani dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia. Yang pertama itu ada madani menanamkan alternatif bagi sistem sosial yang seringkali mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Lalu ada konsep madani menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan lingkungan. Konsep masyarakat madani adalah sebuah cita-cita luhur yang dapat menjadi pedoman bagi umat Islam dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Nah, dengan terus berupaya dan berkolaborasi antar masyarakat, kita dapat mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur di dalam kehidupan bermasyarakat. Ini video pembahasan mengenai 3 judul materi yang sudah saya bahas di atas. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.